Selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini. Seperti biasa, Psikopat Hong Kong selalu punya tempat tersendiri di hati para subscriber Sinema Singkat. Film kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang berambisi mempunyai hunian mewah di sebuah apartemen yang punya pemandangan ke arah laut. Namun, untuk memiliki hunian ini, dia harus merubah sosoknya menjadi seorang psikopat kejam berdarah dingin yang tega membantai seluruh penghuni apartemen demi unit apartemen yang dia inginkan. Langsung saja, inilah dia Dream Home. Film kali ini langsung dibuka dengan sebuah adegan yang memperlihatkan pintu-pintu unit apartemen. Di apartemen inilah akan terjadi rangkaian peristiwa pembantaian yang sangat mengerikan. Pukul 10:30 malam tahun 2007, seorang petugas keamanan harus mengalami nasib mengerikan dalam hidupnya. Di saat dia tertidur dalam tugasnya, seseorang menyelinap masuk ke dalam gedung apartemen. Lalu orang misterius itu masuk ke ruangan CCTV. Pelan-pelan, pelaku memasukkan kabel tis ke arah leher petugas keamanan dan yang terjadi adalah seketika kabel tis terikat kencang di lehernya, membuatnya tidak bisa bernapas. Si petugas meronta-ronta kesakitan sembari nafasnya mulai terhenti akibat kuatnya kabel yang mencekik lehernya. Dengan bersusah payah, dia mencoba meraih kotak alat, mencari benda apa saja yang bisa memotong kabel yang mencekik lehernya ini. Sampai pada akhirnya dia menemukan pisau yang mungkin bisa menyelamatkannya dari penderitaannya ini. Berniat ingin memotong kabel itu, nyatanya pisau malah menyayat lehernya sendiri. Bukannya memotong si kabel, pisau pelan-pelan malah memberikan luka terbuka akibat tajamnya ujung pisau yang langsung menyayat lehernya. Teman-teman, jika kalian tidak nyaman silakan skip konten kali ini ya. Cairan merah kental mulai mengalir deras dari leher si petugas. Wajahnya penuh dengan rasa marah ketika melihat pelaku yang kini berdiri di hadapannya, memegang palu yang siap menyerang dia. Sampai pada akhirnya, si petugas malang ini pun kehilangan nyawanya. Pelaku tega melakukan kejahatan ini untuk mengambil file rekaman CCTV, karena setelah ini, dia akan melakukan kejahatan yang jauh lebih mengerikan lagi. Tapi sebelum itu, kita akan mundur sedikit untuk mengenal siapa sih pelaku tindak kriminal ini. Perkenalkan, dia adalah Cheng Lai, seorang telemarketing di sebuah perusahaan di kota Hong Kong. Di kota ini, penghasilan dan pengeluaran sangatlah berbanding terbalik. Banyak para pekerja yang mengeluh dengan beban pekerjaan mereka yang tidak sesuai dengan penghasilan mereka per bulan. Ya, contohnya Cheng Lai dan juga teman-temannya ini. Cheng Lai sendiri bahkan bekerja di dua tempat yang berbeda sekaligus. Setelah selesai bekerja sebagai telemarketing, dia bekerja lagi sebagai seorang staf di sebuah toko tas-tas branded. Bahkan yang lebih ironi lagi, dia rela menjadi seorang wanita simpanan dari seorang pria bernama Xiu Tio yang sudah menikah dan juga mempunyai seorang anak. Kenapa dia sampai melakukan semua ini? Ya karena standar hidup di kota Hong Kong sangatlah tinggi dan keinginannya untuk memiliki sebuah unit apartemen mewah. Di saat para teman-temannya merencanakan liburan di akhir pekan dari penatnya pekerjaan yang mereka lakukan selama seminggu ini, Cheng Lai berkata kalau malam ini dia harus bekerja lembur. Teman-temannya ini sebenarnya sudah mengetahui keinginan Cheng Lai yang berniat untuk membeli unit apartemen mewah. Hanya saja mereka tidak mengira kalau dia harus bekerja sangat keras demi keinginannya itu. Sampai-sampai dia tidak bisa menikmati hidupnya sebagai seorang manusia. Malam hari pun tiba, pukul 11:18 malam. Setengah jam setelah peristiwa pembantaian petugas keamanan di awal film tadi. Kita akan mengenal penghuni apartemen lainnya. Seorang wanita bernama Michelle Ye yang sedang mengandung anak pertama dari hasil pernikahannya dengan seorang pembisnis di kota Hong Kong. Namun ada sedikit intrik di dalam hubungan pernikahan mereka ini. Dia mulai curiga kalau suaminya ini sepertinya berselingkuh. Karena sering sekali suaminya beralasan kalau dia sedang bermain golf dengan atasannya. Tapi dia yakin kalau ini hanyalah sebuah alasan yang dibuat oleh suaminya untuk bisa tidur bersama wanita simpanannya. Tidak hanya dia yang punya kecurigaan ini. Asisten rumah tangga mereka juga menyadari hal ini.
Kita bisa lihat kalau asisten rumah tangga mereka ini terlihat sedang bergosip dengan seseorang di balik teleponnya mengenai perselingkuhan tuannya. Dia pasti mempunyai istri simpanan di luar. Suaminya majikanku itu jarang sekali tidur di rumah. Di saat yang bersamaan, bel apartemen unit mereka pun berbunyi. Dari balik pintu, dia mengintip kalau ada seseorang yang berdiri di depan pintu apartemen mereka. Tapi begitu pintu dibuka, Cheng Lai langsung mendobrak pintu itu. Seketika si ART pun terjatuh dengan luka di hidungnya. Tanpa menunggu lama, dengan menggunakan obeng, Cheng Lai menusuk kepala wanita itu sampai bola matanya keluar dari tengkoraknya. Kini dia berjalan melewati lorong mencari target selanjutnya. Namun sialnya dia lupa mensilenkan handphonenya. Nada dering handphone miliknya ini membuatnya panik. Mendengar ada suara telepon, pemilik apartemen mengira kalau suaminya sudah pulang. Tapi begitu dia membuka pintu, ternyata di hadapannya kini berdiri orang asing yang menyeludup masuk ke dalam unit apartemennya. Panik kalau dia akan menjadi korban perampokan, dia berlari masuk kembali ke dalam kamarnya, mengunci pintunya dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Cheng Lai dengan mudahnya mendobrak pintu itu, mencari ke seluruh ruangan di mana wanita yang tadi sudah melihat wajahnya bersembunyi. Ternyata Michelle, si pemilik apartemen, sudah menunggu dia dan bersiap menyerang Cheng Lai. Dia berhasil merobek pipi Cheng Lai dan juga mencungkil sebagian daging di telinga Cheng Lai. Di saat dia mencoba kabur, Cheng Lai dengan sigap menarik kakinya membuat wanita malang ini terjatuh. Perutnya langsung menghantam lantai seketika air ketuban bercampur cairan merah pun membanjiri lantai apartemen ini. Tidak peduli dengan kondisi korban yang sedang mengandung, Cheng Lai menarik tubuh wanita itu yang masih mencoba memberontak, berteriak meminta tolong ke siapa saja yang mungkin mendengar teriakannya. Cheng Lai mengikat tangan dan kaki wanita malang itu. Lalu dia memasukkan kepala wanita itu ke dalam plastik sampah, menyebabkan wanita itu sulit bernapas. Tidak sampai di situ saja, Cheng Lai menyedot seluruh udara yang masih tertinggal. Tubuh wanita itu menggeliat-geliat, nafasnya mulai habis. Dan ya, pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Selesai menghabisi nyawa seseorang, Cheng Lai berdiri melihat indahnya pemandangan laut di malam hari. Kita kembali dulu ke tahun 1991 untuk melihat bagaimana sih masa kecil Cheng Lai. Cheng Lai kecil tinggal dan besar di rumah susun yang juga berdiri di dekat laut bersama kedua orang tuanya, adiknya, dan juga kakeknya. Sedari kecil, Cheng Lai dan juga kakeknya selalu duduk di tepi laut hanya untuk memandangi laut. Kebetulan kakeknya ini adalah seorang pelaut, jadi laut adalah satu-satunya yang sangat dia cintai. Dia sadar kalau umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Sehingga dia berpesan kalau jika nanti Cheng Lai tumbuh dewasa, dia harus bisa pindah dari tempat ini dan tinggal di tempat yang lebih bagus. Tempat di mana dia bisa melihat laut sepuasnya. Inilah awal mula obsesi Cheng Lai terhadap hunian yang mengarah ke laut. Pada masa itu terjadi pergejolakan antara penghuni rumah susun dan juga pemerintah setempat. Pemerintah dengan para pengusaha properti berniat ingin mengakuisisi tempat ini. Mereka mengancam dan juga bahkan meneror para penghuni supaya mau menjual unit apartemen mereka, supaya rencana pembangunan yang pastinya menguntungkan ini segera cepat terrealisasikan. Tahun 1997, pemerintah dan para pengusaha berhasil merobohkan sebagian rumah susun. Tempat tinggal Cheng Lai yang awalnya punya pemandangan laut, kini dipisahkan dengan gedung yang berdiri tegak. Kita kembali ke masa kini. Inilah dia suami brengsek yang tega menyelingkuhi istrinya yang sedang hamil dengan alibi dia sedang main golf dengan bosnya. Dia tidak tahu kalau istrinya kini sudah tidak bernyawa. Bahkan sempat-sempatnya orang ini teleponan dengan selingkuhannya dan berkata kalau dia akan menceraikan istrinya setelah melahirkan. Sementara itu, Cheng Lai masih berusaha merawat luka sayatan di pipinya dan juga cowakan daging di telinganya. Ketika si suami sialan ini membuka pintu apartemennya, begitu terkejutnya dia dengan kondisi apartemennya saat ini. Dua tubuh tergeletak tidak bernyawa. Penyesalannya sudah tidak berarti lagi saat ini. Dia berusaha menyelamatkan nyawa istrinya, menyobek plastik dan juga memberikan nafas buatan untuk istrinya itu.
tanpa mengetahui kalau kini di belakangnya pelaku penghilangan nyawa istrinya berdiri bersiap menyerang dirinya. Meskipun wajahnya terluka akibat kerasnya benturan stik golf, suami sialan ini masih mencoba menyerang Cheng Lai, membenturkan kepala Cheng Lai berkali-kali, lalu mencekik leher Cheng Lai mencoba menghilangkan nyawa Cheng Lai. Di situasi yang tidak menguntungkan ini, Cheng Lai berusaha meraih apa saja yang bisa dia jadikan senjata untuk menyerang, termasuk ujung setrikaan ini dia jadikan senjata. Akibat serangan Cheng Lai yang telak ke rahangnya, pria itu pun rubuh, tidak sadarkan diri. Cheng Lai pun bangkit dan beranjak menuju pintu untuk kabur dari tempat ini. Akan tetapi pria itu masih bisa bangkit dan menerjang tubuh Cheng Lai. Namun, karma akibat menyelingkuhi istrinya berlaku di sini. Dia terpeleset dan rahangnya menghantam ke bibir meja dengan sangat keras, menyebabkan lehernya patah merenggut nyawanya saat itu juga. Entahlah apakah kalimat beruntung cocok untuk Cheng Lai, seorang pelaku tindakan kriminal. Di saat dia membersihkan luka di wajahnya, samar-samar dia mendengar suara musik yang mengganggu telinganya dari unit apartemen yang berada tepat di atasnya. Kenapa hal ini mengganggu dirinya? Kita kembali ke tahun 2004, hari yang sangat menyedihkan baginya, hari di mana dia kehilangan ibunya. Dia sempat berjanji kepada ibunya pada tahun 1999. Pada tahun itu dia berjanji dia akan membawa mereka semua pindah dari tempat ini. Dia bahkan rela berhenti dari kuliah demi bekerja keras supaya bisa membeli unit apartemen baru. Disinilah letak mengerikan kehidupan di Hong Kong. Segala sesuatunya dinilai dari strata sosial dan di mana lokasi mereka tinggal. Sepeninggalan ibunya, Cheng Lai mulai mencari hunian apartemen yang sekiranya murah dan bisa dia beli dengan penghasilannya saat ini. Saat itulah dia tidak sengaja bertemu dengan Michelle dan juga asisten rumah tangganya. Ketika di dalam lift, dia mulai merasa tidak nyaman dengan Michelle, calon tetangganya yang sering mengundang temannya main mahjong selama semalaman suntuk. Pasti ini akan sangat mengganggu nantinya ketika dia pindah ke sini. Sedari awal sekali, Cheng Lai sudah sangat jatuh cinta dengan unit apartemen ini. Ruangannya luas dan ada banyak kamar untuk mereka bertiga. Hanya saja luasnya kamar dan juga pemandangan yang ditawarkan sesuai dengan harga yang diajukan. Harganya sangat fantastis, yaitu sebesar 5 juta dolar Hong Kong. Memang unit apartemen lainnya lebih murah, tapi Cheng Lai sudah jatuh cinta dengan unit apartemen yang satu ini. Seperti yang diinginkan oleh mendiang kakeknya, apartemen yang bisa memandangi laut sepuasnya. Jam 12 malam lewat 7. Suara berisik dari atas apartemen ini masih mengganggu. Musik berisik ini berasal dari para muda-mudi yang sedang berpesta, dan ia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang norma-norma agama. Kondisinya saat ini ada 2 laki-laki dan 2 perempuan dewasa di saat yang bersamaan. Ya pastinya dan tentu saja mereka akan melakukan pesta seks di tempat ini. Hanya saja salah satu wanita dalam kondisi mabuk berat sehingga wanita yang satunya menawarkan opsi lain. Bagaimana kalau mereka melakukannya bertiga? Namun pria bernama Jonathan menolak kalau mereka melakukan hal itu bertiga karena dia tidak ingin melihat icibos orang lain. Sementara itu di luar, Cheng Lai mulai menaiki tangga mencari dari mana arah suara berisik ini berasal. Ketika dia menemukan dari mana asal suara itu, dia sudah siap masuk dengan pisau di tangannya. Namun di saat yang bersamaan juga ada orang lain yang melihat dirinya. Cheng Lai yang panik pun bersembunyi. Meskipun awalnya pria itu curiga dengan kehadiran Cheng Lai, tapi dia tidak menghiraukan hal itu. Ya singkatnya, pria ini adalah seorang kurir. Dia membawa barang untuk mereka konsumsi malam ini. Setelah puas mengkonsumsi barang haram itu, mereka yang mulai teler ini berniat ingin menyadarkan wanita yang sudah tidak sadarkan diri ini. Sialnya ketika wanita itu tersadar, dia langsung muntah. Selesai melakukan transaksi, si kurir tadi pun berniat pergi dari sini untuk mengambil barang lainnya. Tapi begitu dia membuka pintu, Cheng Lai langsung menusuk pria itu. Tidak hanya itu, dia kemudian menarik pisau yang tertancap itu. Seketika organ pencernaan pria itu pun terburai keluar dari perutnya. Beberapa jarinya bahkan ikut terputus akibat tajamnya pisau dapur itu.
Mas-mas yang satunya pun menyaksikan kejadian mengerikan ini di depan matanya. Cheng Lai kini menargetkan pria itu sebagai korban selanjutnya. Akan tetapi, aksinya itu terganggu ketika wanita yang satunya sadar dari telernya, sehingga kini mas-mas yang satunya lagi malah berbalik menyerang Cheng Lai. Kini Cheng Lai terdesak, tapi dengan cepat dia kembali menyerang. Botol bong dia hujamkan langsung tepat di leher pria itu. Seketika cairan kental berwarna merah pun mengalir deras dari luka tusukan itu. Cheng Lai masih belum siap dari tempat ini. Kepala wanita yang baru sadar tadi dia benturkan berulang-ulang ke ujung dudukan toilet yang terbuat dari material yang sangat keras. Ini semua dia lakukan karena di tempat dia tinggal saat ini ada penghuni yang juga suka menyetel suara musik dan film dengan sangat keras. Hal ini membuat dia kesal dan sialnya para muda-mudi Malang ini yang harus menerima kemarahan Cheng Lai. Saat ini kondisi tubuh ayahnya sudah sangat lemah. Ayahnya sakit di bagian paru-paru. Sakitnya ini semakin bertambah parah. Semua ini terjadi akibat sering menghirup asbes ketika bekerja sebagai tukang sewaktu muda dulu. Ya, mau tidak mau, Cheng Lai harus mengeluarkan uang yang besar untuk operasi ayahnya. Dia bekerja dengan sangat keras sampai-sampai dia harus lembur mencari handphone pacarnya yang hilang di mobil. Dia berencana ingin meminjam uang pacarnya ini senilai 120.000 dolar Hong Kong. Tapi pacar sialannya ini berkata, bagaimana kalau dia memakai uangnya saja yang untuk membeli apartemen itu? Nanti dia bisa menabung lagi ketika operasi ayahnya selesai. Lagi pula, kenapa dia memaksa harus membeli apartemen dengan harga yang sangat mahal? Bukannya dia tidak ingin meminjamkan uang ke selingkuhannya ini. Hanya saja dia takut kalau istrinya tahu ada transaksi dalam jumlah besar, dia khawatir perselingkuhannya ini akan ketahuan. Sudahlah kondisi tubuhnya melemah, masih saja ayahnya ini melakukan hal-hal yang semakin membuat penyakit di tubuhnya semakin parah. Ternyata ayahnya sudah pernah ke rumah sakit pada tahun 2004 untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Dia sudah tahu kalau ada penyakit di paru-parunya, tapi dia masih saja abai dan merasa kalau ini hanyalah sakit biasa. Ya, pada akhirnya terjadilah perdebatan antara ayah dan putri yang sama-sama keras kepala ini. Di siang harinya, Cheng Lai pergi ke bank mencoba mengajukan pinjaman. Dia berniat ingin menjual tempat tinggal mereka saat ini ke bank demi supaya bisa mendapatkan pinjaman untuk pindah ke hunian yang lebih layak. Namun sampai saat ini, bank tidak menyetujui rencana pinjamannya itu. Meskipun dia sudah menjamin kalau harga jual tempat tinggalnya itu cukup bagus dan saat ini juga sudah bekerja di 2 tempat sekaligus, tapi tetap saja perhitungan bank tidak yakin kalau Cheng Lai bisa membayar sebesar 18.000 dolar Hong Kong setiap bulannya. Di malam harinya, bengek ayahnya kambuh. Di kondisi seperti ini, ayahnya perlu bantuan oksigen untuk membantunya bernafas. Tapi di malam itu, sesuatu terbesit di otak Cheng Lai. Inilah awal mula otak Cheng Lai mulai menggila dan nekat melakukan penghilangan nyawa. Dengan teganya, dia menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Dia membiarkan ayahnya kesusahan bernapas, meronta-ronta meminta oksigen untuk membantunya bernapas. Dia tega melakukan kegilaan ini ya untuk mengklaim asuransi kesehatan ayahnya. Nilai dari hasil klaim asuransi ini cukup untuk menambah tabungannya demi membeli unit apartemen yang dia inginkan. Dia meyakinkan adiknya dia akan menjamin kehidupan mereka di masa depan. Dia berjanji akan membawa mereka keluar dari tempat mengerikan ini. Di saat klaim asuransi itu cair, dia langsung menelepon marketing apartemen untuk mengatakan kalau dia sudah punya uangnya. Siang ini dia akan bertemu dengan pemilik apartemen yang menjual unitnya. Tapi sialnya dia terjebak macet. Sehingga pada akhirnya si penjual berubah pikiran. Mereka malah menaikkan harga unit apartemen mereka. Meskipun dia sudah melakukan deposito, tapi pada akhirnya para penjual membatalkan menjual unit apartemen mereka ke Cheng Lai.
dan menaikkan harganya menunggu pembeli lainnya yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi. Inilah salah satu penyebab paling utama Cheng Lai melakukan tindakan keji sama seperti malam ini. Setelah dia menghabisi 3 nyawa di ruangan utama, Cheng Lai kini masuk ke tempat di mana terjadinya pertukaran cairan antara wanita dan juga pria. Secara mengejutkan, Cheng Lai menusuk tubuh pria itu berkali-kali. Belum puas, dia memotong ici bos pria itu, membuat wanita yang kini lemas terkejut dengan seonggok daging lemas yang ada di hadapan wajahnya. Panik dengan situasi ini, wanita itu bersembunyi di bawah tempat tidur berharap dia bisa sembunyi dari psikopat gila dengan pisau di tangannya. Cheng Lai tidak membiarkan wanita ini kabur darinya. Dia mencoba menyerang menggunakan pisau di tangannya. Tidak bisa menggapai wanita itu, dia mencoba cara lain, yaitu menyerang dari atas. Tapi wanita tanpa busana itu menyerang kaki Cheng Lai, membuatnya terjatuh. Lalu begitu ada kesempatan, dia ambil pisau itu, dia hujamkan ke kaki Cheng Lai. Tidak terima kakinya ditusuk, Cheng Lai membalas. Kayu dipan bekas patahan tempat tidur ini dia tusukkan tepat di mulut wanita malang ini. Dengan rasa sakit yang luar biasa di kakinya, Cheng Lai menarik pisau itu dari kakinya. Bisa kita lihat bagaimana mengerikannya bekas luka di kaki Cheng Lai. Tidak berselang lama, bel unit apartemen ini berbunyi. Ternyata di depan kini berdiri 2 orang polisi. Bagaimana sekarang? Tempat ini sudah sangat mengerikan. Pastinya polisi akan melihat tempat yang penuh dengan cairan merah ini di mana-mana. Cheng Lai pun berpura-pura kalau dia sedang sakit ketika membuka pintu. Mereka datang ke sini karena ada yang melapor ke mereka kalau ada kebisingan di tempat ini. Cheng Lai semakin dibuat panik ketika polisi ingin masuk ke dalam untuk memeriksa tempat ini. Salah satu polisi memperhatikan luka di pipi Cheng Lai. Sampai di mana polisi itu malah melihat wanita tanpa busana dengan kayu di mulutnya muncul. Para polisi langsung menahan wanita dengan pisau di tangannya ini. Pada akhirnya kecurigaan polisi pun terbukti. Telah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan di unit apartemen ini. Tapi sialnya secara tidak sengaja, wanita tanpa busana ini malah menyayat leher polisi ketika pandangannya teralihkan ke isi perut yang terburai. Polisi itu juga secara tidak sengaja menembakkan peluru di pistolnya. Dan sialnya malah mengenai pipi rekannya sendiri. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Cheng Lai menarik pelatu pistol dan melepaskan tembakan tepat di kepala polisi. Tidak berhenti sampai di situ saja, masih ada satu saksi kunci dalam peristiwa gila ini. Cheng Lai meletakkan pistol ke mulut si kurir, membuatnya seolah-olah dia menghilangkan nyawanya sendiri. Entahlah, lagi-lagi keberuntungan masih mengikuti wanita gila ini. Keesokan paginya, ketika berada di kantor dengan masih ada luka di pipinya dan juga lebam di wajahnya, Cheng Lai mendapatkan telepon dari penjual apartemen kalau mereka memberikan tawaran menarik untuk Cheng Lai. Para penjual setuju dengan harga awal yang mereka sepakati sebelumnya. Akan tetapi Cheng Lai memanfaatkan situasi kabar berita akhir-akhir ini. Apartemen yang mereka jual itu tidak aman. Telah terjadi pembantaian mengerikan di sana. 11 orang dibantai di satu malam yang sama. Cheng Lai dalam posisi yang menguntungkan. Dia menawarkan harga jauh di bawah kesepakatan awal. Harga yang menguntungkan untuk dirinya yang sulit ditolak oleh para penjual. Singkat cerita, dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Unit apartemen yang punya pemandangan laut. Meskipun cara yang dia gunakan sangatlah tidak manusiawi. 11 nyawa orang tidak bersalah pun hilang karena keegoisannya ini. Inilah kenyataan pahit di balik ngerinya kehidupan di kota Hong Kong. Film mengerikan ini pun selesai teman-teman. Ingat, ini hanyalah film. Ambil yang baiknya, jauhkan hal-hal buruk dari alam bawah sadar kalian. Jadikan konten kali ini hanyalah hiburan. Tidak ada kebenaran dari konten kali ini. Semua hanyalah fiksi, baik dari tokoh maupun adegan-adegan yang terjadi. Tidak ada kebenaran dalam film kali ini. Sinema singkat pamit, sampai ketemu di film menarik lainnya.